Ya, lalu seperti apa ya pengawasan pemerintah dalam distribusi terhadap minyak goreng? Apakah pengawasan melalui aplikasi Peduli Lindungi dapat mengatasi distribusi minyak goreng? Saat ini sudah tersambung bersama kami ada Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS. Mas Bima, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Bima, pemerintah kan mengawasi Ya, distribusi minyak goreng melalui aplikasi Peduli Lindungi. Apakah sudah tepat nih untuk menjadi solusi saat ini? ya sebenarnya gini, kalau minyak goreng curah ini kan sebagian besar pedagang UMKM yang menjual juga pedagang pasar tradisional dan juga masyarakat kelompok menengah bawah. Yang masalah utamanya adalah akses internet. Akses internetnya belum merata, akses internetnya belum stabil. Bisa punya handphone ataupun smartphone, tetapi untuk membeli paket data harus keluar uang lagi. Jadi kalau membeli bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng curah, itu cukup rumit ya, lebih rumit daripada ikut pemilu. Maka itu sama sekali memberatkan, sangat memberatkan masyarakat yang memang jadi sasaran dari minyak goreng curah. Jadi nggak perlu sebenarnya ada sampai aplikasi. Kalau masalahnya selama ini ada di sisi distribusi yang rantainya panjang, harusnya Bulog masuk untuk memberikan minyak goreng atau menjual minyak goreng dengan harga wajar dan memotong rantai distribusi tadi. Bulog bisa kerjasama dengan para pedagang pasar dan pedagang pasar tetap mendapatkan margin keuntungan yang wajar. Nah, selama ini kan yang menjadi masalah itu antara produsen minyak goreng, distributor pertama, distributor kedua, sampai ke level agen, itu berapa yang mengambil keuntungan besar. Di sini yang selama ini tidak transparan, oleh pemerintah juga tidak punya data soal itu. Sehingga ketika pedagang disidak, ya, sangat rutin disidak oleh aparat, oleh Satgas Pangan, pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional yang menjual minyak goreng curah ketakutan. Bahkan sekarang pedagang minyak goreng curah itu, ya dia bilang lebih baik nggak menjual minyak goreng curah daripada pengawasannya terlalu ketat di kami dan akhirnya bisa berakibat pada kekurangan atau bahkan kelangkaan pasokan minyak goreng curah. Nah, jadi yang besar-besar inilah yang harusnya dilakukan tekanan, dilakukan audit, itu yang bisa menyelesaikan bukan dengan pakai aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi minyak goreng rakyat dan lain-lain, itu sama sekali tidak membantu gitu. Ya, tadi Mas Bima katakan harusnya Bulog masuk nih untuk menjual dengan harga wajar, tapi ternyata masih ada juga begitu yang ditemui terkait distributor 1, 2 atau ke level agen yang mengambil keuntungan besar walaupun sidak sudah dilakukan. Nah, kalau Mas Bima sendiri melihat sidak seperti apa sih yang kemudian perlu dirutinkan lagi kah dari pihak pemerintah saat ini, sementara aplikasi Peduli Lindungi juga dinilai belum efektif untuk menangkal atau mengawasi distribusi minyak goreng? Ya, sidak yang paling urgent itu sekarang pada perusahaan minyak goreng, berapa sih sebenarnya biaya pokok produksinya? Berapa sih kemudian dia beli standar buah segar sawit itu dari petani, berapa per kilonya? Di situ kan bisa dirunut dari mulai hulunya, kemudian di titik rantai distribusi pertamanya ambil untung yang wajar itu berapa. Nah, karena sekarang ini pedagang merasa belinya aja udah mahal, belinya saja sudah di atas harga eceran tertinggi. Kalau untungnya hanya Rp1.000 per liter, ya tentunya lebih baik kita tidak berjualan. Sudah untungnya cuma Rp1.000 per liter ke konsumen, harus verifikasi dengan Peduli Lindungi. Bahkan beberapa konsumen mungkin yang bingung, tidak punya aplikasi, harus uninstall dulu, harus install, harus menunjukkan verifikasi KTP dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya menyulitkan pedagang-pedagang yang ada di level eceran. Jadi selama ini yang tidak transparan itu adalah perusahaan-perusahaan minyak goreng, termasuk pabrik pengolahan kelapa sawit dan juga distributor-distributor yang utama. Karena Pak Luhut sendiri kan juga mengatakan bahwa yang selama ini kita kritik ya, yang selama ini dikritik terkait dengan distribusi, ada oknum yang melakukan repacking, bahkan temuan Pak Luhut lebih mengagetkan lagi. Kalau ada distributor yang harusnya menjual minyak goreng dengan harga HET, itu tidak disalurkan, tapi justru kembali lagi ke pabrik untuk dikemas ulang menjadi minyak goreng yang premium.
ini kan kejahatan-kejahatan di alur rantai distribusi ini maksudnya jangan hanya galak kepada pedagang kecil di pasar tradisional, tapi justru harus melakukan sanksi tegas. Penegakan hukumnya juga harus berjalan, dan juga tadi masuknya Bulog ini tujuannya agar ada transparansi dan bisa menekan biaya margin yang selama ini dinikmati oleh para spekulan ataupun distributor besar dengan tidak bertanggung jawab. Baik nih Mas Bima, kita balik lagi ke aplikasi Peduli Lindungi yang dinilai masih belum siap ya untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari para pedagang begitu. Ada juga sebagian yang tidak memiliki smartphone, mungkin tidak mengerti cara menggunakannya. Nah, solusinya selain yang tadi Mas Bima katakan, harusnya nanti seperti apa sih untuk pengawasan ini lagi? Saya kira begini, satu, kita mendukung audit yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kemudian seluruh rantai distribusinya. Itu yang harus dibuka juga nanti datanya, harapannya kepada publik, sehingga masyarakat tahu siapa yang selama ini menikmati margin, keuntungan, dan menghambat pasokan. Yang kedua tentunya adalah Satgas Pangan juga harus berimbang untuk melakukan pengawasan terhadap distributor utama, distributor sampai kabupaten kota. Kemudian yang ketiga tentunya adalah bagaimana pengawasan terhadap toko-toko retail itu pun juga berdasarkan pada pengaduan masyarakat. Jadi pengaduan masyarakat kalau menemukan ada toko menjual di atas harga eceran tertinggi, nah itu bisa kemudian dilakukan penelusuran siapa yang sebenarnya menikmati. Jadi jangan saling menuduh tanpa kemudian ada bukti yang akurat, karena itu bisa membuat masyarakat takut ya menjual, atau bahkan pembeli juga kemudian takut membeli minyak goreng yang ada di atas harga eceran tertinggi. Kalau mau pakai aplikasi, cukup yang ditekan untuk tunduk pada aplikasi agar transparan itu adalah perusahaan-perusahaan minyak goreng dan perusahaan yang memproduksi kelapa sawit. Itu yang kemudian harus menggunakan aplikasi sehingga jauh lebih transparan. Nah ya, Mas Bima sendiri melihat pencabutan dari subsidi minyak goreng yang curah sejauh ini, fakta-fakta yang ditemukan di lapangan seperti apa Mas Bima? Yang ditemukan sejauh ini minyak goreng masih mahal, masih di Rp18.250 per liternya. Itu secara rata-rata nasional. Jadi artinya tidak mengalami penurunan harga yang signifikan. Yang kedua, ya masyarakat sekarang ini ya dipaksa ya untuk membeli dengan harga yang sangat tinggi, tentunya di tengah belum semua kelompok itu bisa mengalami kenaikan pendapatan, karena tantangan sekarang ini kan inflasi pangan, inflasi dari BBM, ini kan cukup mengancam daya beli. Jadi kalau minyak goreng saja kita belum bisa selesaikan, apalagi bahan kebutuhan pokok lainnya yang memang sebagian impor, itu tantangan. Kemudian kita melihat juga sejak dicabutnya subsidi minyak goreng curah, ini pemerintah mencoba-coba dengan berbagai aplikasi, misalnya dari minyak goreng rakyat, yang justru menambah panjang dan menambah rumit pembelian minyak goreng curah di masyarakat. Jadi masalahnya sebenarnya berputar di situ aja dari dulu, dari subsidi minyak goreng curah bocor kemana-mana, nggak efektif menurunkan harga, ya karena masalah distribusinya nggak diurai. Baik, itu dia ya terkait masalah distribusi, kemudian juga pengawasan juga perlu dilakukan ya dari distributor utama sampai ke kabupaten kota, juga perlu dilakukan pengawasan dengan melibatkan pengaduan dari masyarakat. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios. Mas Bima sudah bergabung kembali di MG Radio Network kali ini. Selamat beraktivitas kembali Mas Bima, terima kasih. Terima kasih.